Saya hanya ingin kalian jujur. Karena katanya saat ini banyak orang yang tidak jujur. Berpakaian islami tetapi kelakuannya tidak islami. Kelihatan baik tetapi kelakuannya tidak baik. Pakai hijab menutupi malah ngumbar-ngumbar aurat. Kata Allah, "Faman adzlamu mimman iftara 'alallahil kadziba." Sungguh menjijikan orang-orang yang menjual ayat suci demi keuntungan dunia. Kalau bahasa kitanya itu sungguh menjijikan orang-orang yang jual harga diri demi koin. Ya, penghasilan mereka mungkin sangat besar, di atas rata-rata, bisa di atas 10 juta. Tetapi ingat, resiko yang akan diterima pun sangat besar. Karena kalian merusak generasi muda, itu bisa dihukum dengan pidana. Merusak otak, merusak akhlak, merusak mental, tebar pesona, tebar asmara, melakukan penipuan, melakukan pemerasan. Itu sudah masuk pidana. Saya masuk kepada kalian bukan ingin mencelakakan kalian. TikTok ini hanya sebagai alat. Bisa menjadi baik kalau digunakan secara baik. Bisa menjadi tidak baik kalau digunakan secara tidak baik. Semua tergantung yang menggunakannya. Saya terus terang cuma bisa geleng-geleng kepala. Kalau kalian menjadikan TikTok ini sebagai alat untuk mencari jodoh, ya gunakan untuk mencari jodoh. Kalau kalian menjadikan TikTok ini sebagai alat untuk pendidikan, memberikan pemikiran-pemikiran yang bagus, ya gunakanlah. Kalau kalian menjadikan TikTok ini sebagai jualan, ya gunakan. Kalau kalian menjadikan TikTok ini sebagai alat dakwah, ya gunakan. Jangan sampai kalian menjadikan TikTok ini sebagai alat untuk menipu dan menguras seseorang. Saya kadang aneh melihat akun-akun yang gak jelas. Katanya TikTok ini untuk menjadi persahabatan. Pertanyaannya, persahabatan yang gimana yang kalian inginkan? Apakah pacar online, sahabat online? Semuanya gak jelas. Orang-orang yang selalu bom gift di TikTok disebut sultan. Sudah dipastikan sultan-sultan ini merupakan orang-orang yang royal. Sebetulnya nggak royal, karena pasti ada udang di balik batu. Ada sesuatu timbal balik yang akan diminta. Tidak mungkin seorang sultan mengorek kocek sampai puluhan juta bahkan ratusan juta kalau tidak ada keinginan. Cuman ada yang diutarakan dan ada yang tidak. Tidak diutarakan karena menunggu saatnya tiba. Nah, sultan-sultan inilah yang saya pantau. Saya pun disebut sebagai sultan karena royal dan memberikan gift. Tapi saya orang baik. Tetapi kalau saya orang jahat, ya saya akan melakukannya untuk kejahatan. Kalian mungkin pernah lihat
Ada seorang cewek yang dibom begitu besar, dari ribuan koin sampai puluhan ribu koin. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya karena cewek ini punya sultan. Sultan itu adalah orang yang royal, membelanjakan uangnya dari jutaan hingga puluhan juta. Dibelanjakan, ditukarkan dengan koin. Minimal sultan itu dalam satu live kepada cewek-cewek yang diinginkan itu ya 2000 koin itu minimal, atau setara dengan 500.000. Jadi kalau kalian melihat ada seorang cewek di bom singa, di mana bom singa ini punya koin hampir 30.000 kurang 1, yaitu 29.999 koin. Maka si sultan ini mengoreh kocek sebesar hampir 8 juta, kurang lebih 7,5 juta lah, ngebom singa kepada cewek tersebut. Jelas cewek tersebut akan mendapatkan keuntungan baik dari TikTok, walaupun tergabung dengan dalam agensi dia akan mendapatkan bonus yang besar. Apalagi kalau sultannya itu tiap live dia bom sebanyak itu, wah udah kaya raya bro. Karena si sultan ini tidak hanya akan memberikan gift, dia juga akan memberikan transferan. Itu udah pasti. Dan cewek-cewek di TikTok pasti cari sultan, karena sultan ini bisa membuat mereka kaya. Dan mungkin salah satunya saya merupakan sultan juga kalau di TikTok. Cuman sultan saya memang untuk penelitian, bukan seperti mereka. Coba bayangkan bro, logiskah seorang sultan memberikan gift atau hadiah dari jutaan hingga puluhan juta kalau tanpa ada apa-apanya? Saya yakin di belakangnya pasti ada apa-apanya, ada perjanjian terselubung, dan mungkin si cewek ini jual diri untuk mendapatkan gift atau duit. Inilah prostitusi di TikTok. Sultan ini ya, kalau bahasa kitanya itu hidung belang lah. Hidung belang. Dia punya uang, dia bisa beli cewek tersebut dengan kirim gift, kirim transferan. Lalu si cewek tersebut akan dipaksa untuk mengikuti semua kemauannya. Karena mustahil seseorang mengeluarkan uang sampai jutaan rupiah, bahkan puluhan juta, dengan secara gratis, tanpa ada embel-embel, tanpa ada keuntungan bagi si sultan tersebut. Mungkin sultan yang paling baik cuma saya aja, karena ketika saya ditawarkan, si cewek ini menjual dirinya hanya demi uang, hanya demi koin, saya tidak ikuti kemauan cewek ini, karena saya itu jadi sultan cuma untuk penelitian saja. Ya banyak laporan itu ya, kalau sudah dibom biasanya check in di hotel, selesai, nanti si sultan butuh cewek ini untuk melampiaskan hawa nafsunya, bom lagi, besoknya check in di hotel. Ya pertanyaannya berarti kalau begitu TikTok ini sudah dijadikan ajang prostitusi online. Apakah pemerintah tidak sadar? Apakah Polri tidak sadar? Apakah BIN tidak sadar? Ini prostitusi online yang mungkin saat ini sudah sangat masif di TikTok. Saya sebagai orang yang punya program gerakan revolusi otak, akhlak, dan mental, merasa kaget
menemukan data ini dan berperan sebagai sultan, banyak cewek yang follow. Ya harapannya memang hanya sultan lah yang bisa membuat mereka kaya, mereka punya banyak koin, mereka tenar, mereka viral. Tanpa sultan, tiktoker cewek gak akan bisa berbuat apa-apa meskipun dia tergabung dengan agensi. Makanya sultan-sultan dicari. Siapa sultannya? Cuman kan sultan memberikan gift yang begitu besar, membelanjakan duitnya sampai puluhan juta, gak gratis, pasti ada apa-apanya. Lo butuh duit gue butuh lo. Saya dibilang sedang galau karena gagal mencari cewek di TikTok. Saya cuma tersenyum saja, bro. Mencari cewek di TikTok gampang. Cari satu cewek, saya bom singa, selesai. Kalau memang cewek tersebut mencari pasangan, kasih bom singa, minta nomor WA-nya, datang ke rumahnya, selesai, saya dapat cewek. Tetapi yang terjadi itu, si cewek ini memang bukan sedang mencari pasangan hidup. Dia cuma sedang mencari uang. Kalau tergabung di agensi lumayan, bro. Katanya minimal 5 juta per bulan dengan 6 kali live. Dan target 100 koin per live itu tercapai. Udah lumayan lah 5 juta, bro. Belum lagi kalau dia kerja misalkan, gajinya sekitar 3 juta. Berarti penghasilan dia ini per bulan itu sudah 8 juta. Yang saya amati penghasilan cewek ini luar biasa. Bisa mencapai 30 juta per bulan, bahkan lebih. Dengan adanya sultan-sultan yang royal, ya dia tidak hanya mendapatkan gift, tidak hanya mendapatkan bonus, dia pun mendapatkan jaminan hidup yang luar biasa. Transparan luar biasa buat dia. Tetapi kan sultan gak bodoh. Sultan itu siapa? Hidung belang. Gak mungkin seseorang mengeluarkan duit hingga jutaan, puluhan juta kalau tidak ada maksud di belakangnya. Ya mungkin si hidung belang ini, si sultannya cuma ingin menikmati tubuh dari si cewek ini. Mungkin kedepannya bisa saja dijual untuk mengembalikan uang si sultan ini yang sudah cewek TikTok nikmati selama ini. Saya mau tanya, kalau hal ini terjadi pada keluarga kalian bagaimana? Misalkan anak kalian jadi korbannya, istri kalian jadi korbannya. Mereka menjual diri hanya demi gift, menjual diri hanya demi duit, mau melakukan apapun yang diinginkan sultan hanya demi duit atau gift.